Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM itu karena setiap rezim itu pernah menjadi oposisi. Dan ketika mereka menjadi oposisi, itu juga menolak kenaikan BBM. Ada yang sampai nangis dan lain-lain itu pada masa yang lalu. Tapi memang umumnya demikian, tidak ada rezim yang menerima. Jadi kalau rezim ini ditentang karena kenaikan harga BBM itu ditentang oleh partai politik dan juga oleh masyarakat, itu terimalah karena itu adalah universal language daripada rakyat gitu. Harga BBM itu diharapkan turun atau diprotes kenaikannya itu ada dalam lagu, ya, ada dalam puisi, ada dalam sastra. Jadi karena itu sebenarnya memang kita semua sudah menerima bahwa kenaikan harga BBM itu tidak enak, tidak baik dan tidak selayaknya dilakukan. Nah itulah sebabnya yang paling penting sekarang kita diskusikan secara baik adalah bagaimana membaca sikap negara terhadap harga, terhadap kesejahteraan, terhadap sesuatu yang substantif bagi masyarakat, bagi rakyat untuk bertumbuh menjadi kuat ya terus-menerus gitu. Nah ini yang menurut saya dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim itu gagal dijurubicarai, ya, gagal dikomunikasikan kepada masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik kok ditolak gitu loh. Kalau dianggap baik kenapa mesti ditolak? Misalnya istilah salah sasaran itu paling kacau itu terminologi itu. Dari dulu bilang salah sasaran, dari awal pemerintahan bilang sasaran. Rakyat tuh bilang, kamu jangan salah sasaran lagi ya, gitu. Karena yang bikin salah sasaran ini kan negara, ya kan, pemerintahan lama itu. Jadi ini adalah omong kosong yang tidak bisa diteruskan karena logikanya itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya memakai naiknya komoditas atau harga komoditas. Memang kita lagi menikmati windfall sebenarnya di seluruh dunia. Harga-harga komoditas Indonesia naik dan sebenarnya ini dari dulu ya. Saya sampai bahkan mengatakan Indonesia ini nanti ada Pak Andi Rahmat, seorang ekonom dan praktisi yang bisa menjelaskan dari dulu kita ini kan memang hidup atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semua yang kita nikmati ini sebenarnya adalah sumber daya alam dari zaman VOC dulu. Kita dijajah juga itu kan karena sumber daya alam. Dan sekarang ini kita masih menggunakan sumber daya alam sebagai alat untuk menekan masyarakat. Padahal pada dasarnya windfall itu sebenarnya baik. Kalau saya mendengar laporan pendapatan pajak hasil bumi dan kemungkinan berefek 70-80% daripada pendapatan pajak, ya kira-kira katanya akhir tahun ini pendapatan pajak aja sampai 2 ribuan triliun. Yang akan menjadi komposisi terbesar daripada pendapatan negara kita. Jadi kok ini ada berita gembira yang selalu diungkapkan oleh pemerintah setiap hari dan sebagainya, tapi kok efeknya kepada rakyat yang dibikin sengsara. Padahal yang paling jelek dari kenaikan BBM itu kan inflasi. Ya kan, mau pakai teori apapun itu kan kalau sudah terjadi inflasi, orang-orang ekonomi mengatakan inflasi itu adalah the silent killer. Dia membunuh dia karena yang dinaikkan oleh inflasi itu semuanya. Dan ini yang menciptakan sensitivitas di tengah masyarakat. Kenapa orang demo, kenapa orang protes? Itu ada neraca di rumah tangga orang masing-masing. Itu yang kita nggak sensitif. Yang ekonomi makro nggak bisa baca. Neracanya itu positif negatif gitu. Pendapatannya tetap, ya kan? Pengeluarannya ini yang naik terus-menerus. Apalagi dihajar oleh inflasi, tambah bengkak itu tambah kacau konsentrasi dari setiap keluarga yang mengirim sinyal kepada anak-anaknya bahwa ini kesejahteraan kita ini tiba-tiba robek begitu saja oleh gara-gara pemerintah menaikkan harga BBM. Jadi sebenarnya perlu ada semacam kesadaran kita untuk memeta secara lebih baik sebab ada banyak kegagalan reformasi ekonomi kita yang gagal dan sebagainya itu yang menyebabkan masyarakat itu selalu tidak siap gitu loh. Kalau ada kenaikan harga BBM yang berakibat kepada inflasi dan akibat-akibat lainnya. Nah mungkin para pakar yang hadir di sini, ada Bang Said Iqbal, ini mungkin orang mikro,
kalau kita melihat beliau di dunia buruh mungkin yang paling menerima korban. Tapi kalau kita memakai standar pendapatan per kapita dari orang yang disebut miskin dan terdampak, buruh tidak kena. Ya kan? Karena UMP kita itu jauh di atas standar yang dipakai oleh BPS, bahkan oleh UNDP dan Bank Dunia tentang standar kesejahteraan. BPS pakai 500.000 per bulan. Pendapatan kita per kapita per bulan 5.000 udah dianggap 5.500.000 udah dianggap nggak miskin. Kalau dibagi per hari itu kira-kira berapa itu? Cuman belasan ribu itu. Bahkan di beberapa wilayah dipakai standar lokal. Orang NTB itu beberapa tahun lalu saya baca datanya itu, kalau punya uang sehari 5.000 perak udah dianggap nggak miskin. Nah kalau kelompok buruh ini kan sebenarnya yang menikmati UMP dan sebagainya, di sini nggak dianggap miskin. Jadi coba kita mulai membaca secara real ya, bagaimana cara kita mentransformasi ekonomi supaya rakyat punya daya tahan, supaya rakyat punya kekuatan. Supaya sumber daya alam kita yang dari waktu ke waktu kita eksploitir itu berefek kepada stamina dan kekuatan rakyat gitu loh. Kita tahu rakyat sih kuat ya, orang Indonesia itu kan punya alternatif yang banyak. Dulu kalau kita pergi ke Papua itu polisi-polisi pun bilang ke kita, di Papua ini polisi aja katanya kalau menikmati gaji itu cuma seminggu katanya. 3 minggunya masuk hutan karena sudah habis itu duit. Ngapain masuk hutan? Cari barang-barang yang bisa dimakan di tengah hutan gitu. Jadi daya tahan kita itu diantaranya ditentukan oleh alam. Jadi negara ini nggak usah belagu-belagu gitu loh. Nyusahin udah udah kayak begini padahal kita ini memang ditopang dan dibantu oleh alam. Nah, secara komprehensif ini coba kita potret, ada Pak Said Iqbal, ada Pak Yusri, senior kita yang punya data-data yang banyak tentang dunia migas kita, tetapi ada pertanyaan yang konkret juga kepada beliau, apakah masih relevan ya topik ini kita bahas berulang-ulang seperti ini. Karena saya sendiri terus terang, di antara ideologi kita ke depan adalah BUMN itu kita bubarkan semua kecuali yang mengendalikan sumber daya alam, yang mengendalikan industri strategis dan yang mengendalikan industri masa depan. BUMN sebagai pengendali sumber daya alam, uangnya itu tidak boleh masuk APBN. Dia harus masuk dikelola sebagai sovereign fund. Supaya tidak lagi kayak begini, kita berharap kepada Pertamina dengan cara seperti ini, untung rugi dan sebagainya, itu kontroversial. Itu kita harus keluar dari kerangka-kerangka kerja seperti itu. Nah nanti Pak Adi bisa membaca postur APBN kita, bagaimana sebaiknya pengelolaan efek windfall dan sebagainya bagi kesehatan BUMN kita di masa APBN kita di masa yang akan datang. Itu mungkin sebagai pengantar Pak Maknur, tetapi kita nikmati diskusinya, nanti kita ikut nimbrung di dalam penajaman topik-topik yang kita bahas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu yang saya soroti dari awal. Ini kan problemnya gini misalnya. Katakanlah pemerintah menaikkan harga BBM hari ini. Terus rakyat mengatakan, oh saya terima kasih ya pemerintah, harga BBM dinaikin. Dengan itu kita akan mendapatkan BLT, BBM dan sebagainya. Dengan begitu kita ekonominya akan makin kompetitif, APBN kita selamat. Kan tidak ada yang begitu. Nah, masalahnya kan ada nggak satu situasi ketika pemerintah mengambil keputusan seperti itu, tiba-tiba masyarakat tidak bereaksi secara negatif, secara berlebihan. Seperti yang terjadi kita lihat hari-hari ini gitu, terutama kepada mahasiswa, ya kepada masyarakat kelas bawah, buruh dan sebagainya gitu. Menurut saya, ada cara kita mempaket persoalan ini dalam satu reformasi ekonomi besar-besaran yang bisa menunjukkan hasilnya. Misalnya tadi pertanyaan Pak Yusri itu kan harus dijawab itu. Kok kita kucing-kucingan sih dengan hitung-hitungan teknis seperti itu yang sebenarnya baik secara akademik, secara teoritis, secara faktual, itu kita bisa uji. Orang-orang seperti Pak Yusri itu dipanggil dalam satu meja, dipanggil dengan orang Pertamina, ini ada data dari Pak Yusri seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Lalu dihitung. Dan kita mengatakan, oh enggak, memang Pertamina yang benar atau ini. Saya sebenarnya secara prinsipil pengelolaan BUMN itu enggak terima saya dengan konsep seperti yang ada sekarang ini. Karena ini menyimpan banyak sekali kehendak
kucing-kucingan dan permainan dari kelompok-kelompok politik di dalam BUMN yang selamanya BUMN itu tidak akan pernah sehat begitu, dan itu akan menjadi benalu dari perekonomian masyarakat aja, dari perekonomian kita begitu. Jadi benalu dari APBN, benalu dari kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Jadi ada konsep-konsep yang kalau kita introduksir secara makro, secara menyeluruh, itu bisa kita sepakati, termasuk juga pada kelompok buruh, pada kelompok masyarakat seperti Bang Said dan kawan-kawan. Bang Said dan kawan-kawan itu kalau kita kasih lihat itu cara menghitung kemiskinan, tentu beliau-beliau juga akan ada dalam satu pengertian bahwa yang disebut miskin oleh BPS itu 500.000 per bulan. Gitu loh, 500.000 rupiah per bulan konsumsi kalori 1 kilogram beras per hari itu kalau kita melihat hitung-hitungan yang dibuat itu. Yang sebenarnya buruh lumayan di atas itu. Kalau kita secara nasional mengintroduksi angka-angka yang membuat kita menjadi punya keyakinan kolektif gitu, orang-orang disuruh lebih menyumbang, lebih partisipatif, lebih sadar, membuat suasana kondusif, saya kira lain caranya gitu. Masalahnya setiap rezim tidak pernah sanggup untuk berkomunikasi secara baik tentang apa yang dia maksudkan itu gitu loh. Jadi orang seperti Pak Andi Rahmat itu tadi yang penutup, ya memang kita perlukan lebih banyak, ya kan? Tapi ya tentu presiden akan mengatakan jangan bebani rakyat. Kan harus begitu. Karena tugas bernegara kan jangan membebani rakyat. Kalau semua solusi dari lubang APBN kita bilang, ambil subsidi. Sedikit ambil subsidi. Copot subsidi rakyat. Copot. Nah terus gunanya kamu apa dong sebagai politik gitu loh. Sebagai negara. Kalau setiap hari ingin memperbaiki APBN, mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai kompetitif dan sebagainya, itu harus dengan mengorbankan apa yang ada pada rakyat. Kan enak betul kalau itu memang harus menjadi solusi hari-hari, apalagi rakyatnya nggak terima gitu. Karena kan konstituensi, politik adalah konstituensi. Ini teori-teori ekonomi ini omong kosong semua nih. Kita bikin tulisan-tulisan, tapi kalau rakyatnya nggak terima dan rakyat merasa saya tambah menderita karena kebijakan ini, ya itu yang paling tinggi. Kesejahteraan rakyat dan keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Kan itu harusnya yang menjadi dasar berpikir negara. Jangan kita terjebak kepada konsepsi-konsepsi teknis ekonomi yang menyebabkan kita mengorbankan masyarakat gitu. Kira-kira cara berpikir negaranya yang saya gugat dari pemerintahan ini gitu. Ya, mungkin ketika pemerintah mengambil keputusan ini, mereka menganggap bahwa tidak ada resikonya membebani penyelamatan APBN kah, apapun namanya itu, tekanan kepada APBN dan sebagainya itu kepada pencabutan subsidi. Mungkin mereka nggak menganggap itu ada resikonya. Tapi itu severe sebenarnya, itu jadi sangat rawan betul sebenarnya. Karena yang di-attack itu seperti yang dikatakan oleh Bang Said Iqbal tadi itu adalah neraca rumah tangga dari keluarga bangsa Indonesia ini gitu. Karena pendapatannya itu tidak bertambah, apalagi kita ini lagi baru bangkit dari COVID, ya kan? Pendapatan kita masih segitu-segitunya, kira-kira begitu. Tadi buruh 7 tahun tidak naik. Tapi pada saat yang sama, itu pengeluarannya itu di-attack oleh oleh kenaikan harga BBM ini gitu loh. Yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sudah gitu ada inflasi global karena naiknya harga komoditi dan sebagainya. Pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN yang ada justru untuk nolong rakyat. Tapi malah menggunakan kesempatan ini, curi-curi kesempatan untuk menambah beban rakyat. Nah, efek kepada rakyat ini memang sedang diusahakan dengan bantalan-bantalan bantuan dan sebagainya. Tetapi perlu dijaga secara hati-hati. Kita sendiri itu belum terlalu disiplin dengan data elektronik kita untuk memitigasi dan mengidentifikasi bagaimana cara menolong orang-orang ini. Di atas semua ini yang kita tahu nanti akan ada berita tentang orang miskin, orang bunuh diri dan sebagainya yang mudah-mudahan tidak terjadi pada peristiwa kali ini gitu ya. Yang kita tidak tahu adalah kenapa keputusan-keputusan ini oleh kita semua dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Sehingga anggota DPR sih, kalau DPR ini sebenarnya pasca Omnibus Law, itu kita sudah anggap tidak ada sebenarnya. Ya.
Ada dua penyebabnya itu mereka dianggap tidak ada. Persekongkolannya itu sudah sempurna. Yang kedua, kekuatannya juga sudah tidak ada. Karena dengan Omnibus Law dan sebagainya itu mereka telah dimatikan gitu, termasuk fungsi anggaran, termasuk juga berefek kepada fungsi pengawasan, itu menjadi tidak ada sama sekali. Maka reform politik besar-besaran lah yang harus dilakukan di masa yang akan datang, sehingga struktur dan postur dari pengawasan wakil rakyat ini menjadi kuat kembali. Bahkan kalau di Partai Gelora kita punya ide bahwa DPD pun harus diperkuat seperti kita memperkuat DPR, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul transparan. Dan jangan membuat kita itu memprotes sesuatu yang memang membingungkan karena tidak ada data yang benar. Tidak pernah kita mendapatkan kesempatan untuk menegaskan ini semua yang dilakukan ini apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba tidak ada keterangannya. Kalau di masa-masa yang lalu kita lihat di masa Pak SBY itu berbulan-bulan ada kampanye di TV dan sebagainya. Dan memang ada perdebatan di DPR, ada yang juga tidak setuju, tapi semua dibedah. Sekarang ini semua kan ujuk-ujuk, dan ujuk-ujuk itu berakibat juga secara mendadak sontak kepada masyarakat kita, kepada ekonomi masyarakat yang paling bawah, kepada neraca keluarga masyarakat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Saya kira kita semua perlu serius, kita punya masalah yang serius, kita perlukan orang-orang yang serius, kita memerlukan partai politik yang serius, kita memerlukan para pemikir dan politisi yang serius juga untuk keluar dari situasi ini. Sebab kalau tidak, kita tidak tahu. Karena semua itu bisa datang tiba-tiba. Perubahan itu tidak ada dalam rencana. Semua perubahan besar di dunia ini tidak ada dalam rencana. Perang Dunia Kedua itu tidak ada rencana, kemerdekaan kita tidak ada rencana. Attack kepada menara kembar tidak ada rencana, semua tidak ada rencana, COVID tidak ada rencana, perang Ukraina dengan Rusia tidak ada rencana. Termasuk apa juga yang bisa terjadi kepada kita itu bisa-bisa tidak ada rencana. Bisa-bisa ada riot, bisa-bisa ada macam-macam gitu. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan memitigasi keadaan ini gitu. Termasuk juga kepada para pejabat ya. Tolong agak rendah hati sedikit lah untuk menimbang kesulitan hidup masyarakat gitu. Jangan merasa sepihak, lalu kalau diprotes, oh ini negara demokrasi silakan. Nggak begitu caranya gitu. Karena ada orang-orang yang tidak sanggup berbicara, tidak kuat dia untuk menyatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Udah gitu lembaga perwakilannya sudah disumpal dan tidak berani bicara juga. Tambah penderitanya tambah pilu gitu. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Jadi manuver-manuver DPR dan sebagainya itu menjadi nggak relevan lagi karena orang melihat ini sudah memang nggak ada yang substantif. Ini akhirnya cuma dihubungkan dengan upaya cari muka aja. Termasuk walkout kemarin tidak substantif. Semuanya lah, ini nggak ada lagi yang punya harga di mata masyarakat sekarang saya kira.